Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Mama Dea Bahagia Kid. Karena bahagia bukan cuma tentang hasilnya, tapi juga perjalanan. Ini tentang mama yang mencoba serba bisa di tengah segala peran yang harus dijalani. Jadi hari ini tuh mau cerita tentang fokus kerja dan juga to-do list. Sebenarnya ini kayak renungan sih, refleksi ke diri masing-masing. Ke diriku, refleksi ke diriku. Jadi ceritanya uh, aku baru aja gitu ya terima pesan dari rekan kerjaku gitu ya. Bahasanya halus kok. Intinya beliau bilang, kamu kenapa gitu, kok kayaknya kurang fokus. Juga sebenarnya ada beberapa teman yang mengeluhkan kalau aku tuh melakukan pekerjaan yang salah berulang. Nah, akhirnya aku kepikiran, mungkin mama-mama lain ngerasain hal yang sama nggak ya? Kayaknya kalau dibikin konten, semoga bisa bermanfaat gitu. Jadi, hmm, ini bukan suatu pembenaran gitu ya, tapi memang semenjak menjadi seorang ibu gitu ya, konsentrasi tuh rasanya menurun banget. Nah, katanya gitu ya, ada fenomena yang namanya mommy brain. Jadi struktur otak kita itu dari hamil kemudian melahirkan memang mengalami perubahan, yang mana fokusnya kemudian jadi ke anak gitu. Nah, itu juga yang kemudian menjadikan penjelasan gitu ya, katanya gitu ya. Nanti silakan kalau yang Anda punya referensi atau pendapat bisa di komen. Jadi katanya itu kenapa kalau misalnya pas malam anak nangis tuh yang pertama kali bangun ibunya, bukan bapaknya. Jadi kayak udah insting aja denger tangisan anak tuh kayak, nah kadang gitu ya, konsentrasi terkait anak itu yang kemudian sometimes bisa jadi overwhelming gitu ya. Mungkin pada akhirnya ada yang mengarah ke baby blues dan sejenisnya. Oke, back to the topic karena tadi rencananya mau membagi tentang fokus kerja dan juga to-do list. Ini kembali kayak merenung, sedikit cerita tentang diriku gitu ya. Aku tuh dari kuliah deh, dari kuliah karena itu menurutku jenjang hidup yang explore se-explore-explore-nya. Jadi kayak dari kuliah tuh aku memang suka ngerjain diri sendiri, suka nyari kesibukan gitu ya, sok sibuk gitu. Jadi dulu tuh pas kuliah itu aku tuh ikut hampir satu, 2, 3, 4, hampir 4 sampai 5 organisasi dalam satu semester atau satu tahun ajaran. Nah, kan nyari kerjaan banget ya gitu, ketika sebenarnya bisa damai kuliah pulang gitu. Nah, tapi ketika di perkuliahan inilah kemudian aku menyadari asiknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat asik. Dan kemudian aku belajar berkenan dengan to-do list. Nah, aku nyusun gitu ya, apa yang harus dikerjakan. Kemudian hidupku bergerak masuk ke dunia kerja gitu ya. Bahkan dunia kerja yang aku sempat 2 kali pindah gitu ya, dari yang pertama tenaga honorer daerah gitu ya. Terus habis itu jadi dosen, dosen dengan tridharma perguruan tinggi dan tugas lain-lainnya. Mungkin kalau ada sesi uh, buat mama-mama dosen biar bisa lebih relate gitu ya. Aku akan buat sesi itu. Tapi di situ juga kembali to-do list itu menjadi penyelamat gitu. Nah, sebenarnya to-do list itu bukan cuma buat kerjaan sih, tapi buat sehari-hari. Nah, jadi hari ini karena baru banget dapat itu kayak, ayolah mulai kita kembali lagi ke jalan yang lurus. Aku kembali lagi ke jalan yang lurus. Jadi pertama gitu ya, ketika sudah mulai merasa, aduh ini kelewatan harus ngerjain apa dulu, gitu ya. Tipsnya yang satu adalah tarik napas, buang napas. Kayak 3 tarikan aja. Jadi nostalgia ya pas masa lahiran gitu ya. Itu diajarin napas bu, napas, embus, embus, tiup. Sorry, kemana-mana. Tapi ya itu, napas itu sangat berpengaruh gitu ya untuk ngeset ulang otak kita gitu ya. Jadi kayak ngerileksin lagi gitu ya. Harus ngapain gitu. Jadi kayak manggil, ayo, ayo ada di sini gitu. Tarik napas, buang napas. Bahkan dulu ketika aku kerja di swasta gitu ya, pas jadi dosen, itu rektornya itu ngadain program meditasi gitu ya. Jadi kayak
sebelum kamu mulai kerja, ayo 5 menit meditasi dulu, selesaiin dulu semua yang ada di dalam diri kamu, grundel-grundelnya tuh selesaiin dulu. Jadi ketika udah mulai jenuh dalam melakukan apapun itu, tarik napas, buang napas. Kalau perlu lengkapin sama afirmasi positif, aku bisa, aku kuat. Yuk dikerjain, selesai. Apapun afirmatif positif yang bisa mengundang semangat. Nah, itu tarik napas. Mau nyusun to-do list, juga tarik napas dulu. Aku biasanya suka nyusun to-do list itu malam hari. Jadi ketika Nah, kayaknya sekarang to-do list-nya harus lebih diperinci nih, karena aku udah dapat warning dari temanku kalau aku kurang fokus. Tapi kalau dulu tuh emang selalu to-do list, tapi hal-hal yang general. Jadi kayak ketika malam, dia udah tidur gitu ya. Biasanya aku akan ngobrol sama pasangan, besok mau ngapain ya gitu. Terus kira-kira kita apa ya yang mau dilakuin ke depannya. Nah, untuk to-do list ini gitu ya, biasanya tuh disusun dari yang paling urgent, yang paling butuh, terus habis itu sama yang uh, tingkatan prioritasnya agak rendah, yang terakhir bonus. Kayak kalau dilakuin syukur, kalau nggak dilakuin ya udah. Gitu. Jadi susun dulu apa yang harus dilakukan sama yang tidak dilakukan. Nah, dulu pas kuliah itu, aku nyusun to-do list tuh sebanyak-banyaknya. Sehari tuh bisa 1 lembar binder tuh penuh. Dan mulai hal-hal kecil dari misalnya bangun pagi, nyuci sholat, nyuci baju, nyuci piring, nyiapin makan, sampai misalnya ini kuliah ya gitu ya, masuk kelas, ngerjain tugas, ngadep dosen, terus rapat organisasi A, B, C gitu ya. Terus misalnya proposal kegiatan A, B, C itu semua aku rinci. Jadi kayak satu binder, satu kertas tuh bisa penuh. Nah itu susunnya dari kayak yang mana nih yang butuh waktu diselesaikan paling cepat sama yang kayaknya kira-kira bisa ditunda atau prioritasnya agak kurang. Nah, setelah udah disusun ya udah jalanin sesuai apa yang sudah direncanakan. Tapi kan yang namanya manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau dirasa udah nggak sesuai sama kehendak, balik lagi. Tarik napas, terus buang napas, terus bilang, nggak apa-apa. Kita coba lagi besok lebih baik. Nah, terus kalau masalah to-do list ini juga gitu ya, enaknya gitu ya, yang aku rasain ketika nyusun to-do list, kalau misalnya udah tercoret tuh bahagia banget. Tapi kalau belum tercoret tuh sebenarnya jadi stressful sendiri. Nah, maka untuk to-do list sesuaikanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi biasanya gitu ya, kalau pada saat aku rajin banget pakai to-do list ya, jadi to-do list tuh nggak mesti ditulis di book note sih, bisa juga di HP. HP kan juga sekarang banyak tuh fitur-fitur atau aplikasi to-do list, atau bisa yang lebih suka pakai sticky note. Karena aku punya rekan kantor yang di mejanya itu penuh sticky note, tak, 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 warna-warni. Tapi itu mungkin cara dia menjaga ritme kerjanya. Dan gitu ya, otak kita tuh suka sama ritme dan rutinitas yang kemudian dia nanti akan punya memori sendiri. Oh, aku mesti ngapain gitu. Nah, untuk to-do list ini biasanya di malam gitu ya, sebelum nyusun to-do list berikutnya jadi bahan renungan. Apresiasi dan juga evaluasi. Apresiasi kayak, oh ternyata aku sudah berhasil mengerjakan ini dan itu. Evaluasi, oh ternyata aku sehari cuma sanggup ngerjain demikian gitu. Berarti besok coba aku susun dengan jumlah yang demikian. Kira-kira gimana? Itu dia. Dan pas lagi nyari-nyari bahan konten gitu ya, kira-kira apalagi ya yang bisa dibagikan untuk masalah fokus kerja gitu. Ternyata ada satu teknik, nama tekniknya teknik Podomoro. Nah, aku pas dengar kata Podomoro, kebayangnya properti. Tapi ternyata ada teknik yang dikembangkan itu sekitar tahun 1980-an. Jadi inspirasinya tuh dari timer dapur. Nah, jadi di Podomoro itu, dia itu punya aturan 255. 25 menit fokus di satu kerjaan. Mau kayak apapun tuh jangan diganggu sama kerjaan lain. Pokoknya 25 menit fokus, terus 5 istirahat, 25 ganti lagi. Nanti kalau udah 4 set, 4 Podomoro yang dikerjain, ambil istirahat agak panjang, 10 sampai 15 menit. Jadi walaupun gitu ya, nah mungkin aku juga jadi merenung gitu ya, mungkin kenapa aku pada akhirnya nggak fokus gitu ya, karena aku mencoba multitasking dengan banyaknya peran gitu ya. Kayak
Aku pengen kerja, aku pengen ngasuh anak, aku pengen juga bisa buat konten, terus aku juga punya side job lainnya. Nah, itu yang kemudian otakku agak, wah, aku kudu ngapain? Nah, akhirnya aku mencoba gitu ya, mulai video ini, semoga juga bisa bermanfaat buat semuanya gitu ya. Yuk kita atur lagi ritme hidup kita biar bisa lebih waras dan bahagia. Jadi, tarik napas, buang napas, inhale, exhale. Aku sampai inget dulu pas meditasi tuh ketika tarik napas, bayangin semua hal-hal yang enggak ngenakin, yang males, tahan terus buang. Buang tuh kayak ngebuang beban. Kayak gitu pas diajarin dulu meditasi kurang lebih. Habis tarik napas, buang napas, kalau ada kejadian yang nggak enakin, tarik napas lagi, buang napas lagi, atur napas kita ya. Sama kayak lahiran kan juga ngatur napas, ngatur tenaga. Terus, buat to-do list. Jangan muluk-muluk, susun dari yang paling perlu dikerjain sama yang kira-kira bisa dikerjain. Habis itu evaluasi, kira-kira sehari sanggup berapa. Tiap orang punya kemampuan masing-masing, tiap orang punya waktunya masing-masing, tiap orang punya perannya masing-masing. Nah, terakhir bisa pakai tuh si teknik Podomoro, 25 menit kerja, kaget ada suara. Terus 5 menit istirahat. Udah 4 set, 25 menit, 25 menit kerja, 5 menit istirahat, 25 menit kerja, 5 menit istirahat, 25 menit kerja, 5 menit istirahat, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Dah, istirahatnya panjangin, 10 sampai 15 menit, baru mulai kerjaan baru lagi. Jadi, kadang gitu ya, kalau mau mengelaborasikan, jadi kalau aku bikin to-do list sederhana doang, tanda checklist, kayak udah dikerjain atau belum, kerjaannya apa, statusnya apa, atau deadline-nya kapan. Nah, kalau mau pakai teknik Podomoro ini, mau bener-bener rigid gitu ya, bisa dikelompokin. Ini mau satu sesi Podomoro, ternyata tandain 1, 2, 3, 4, oh udah satu sesi Podomoro, bikin jadwal istirahat gitu. Untuk 2, 3, tandain, oh udah satu sesi Podomoro, istirahat. Oke, itu aja yang dibagikan. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa lebih produktif lagi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau mama-mama atau semua yang nonton punya tips yang lebih seru, bisa share di komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dea dengan terus semangat berbagi.